Selamat pagi, Horas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang demikian besar tercurah kepada kami. Pada hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan membukakan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan tolonglah kami mengimani dan menghidupinya dalam keseharian kami, agar nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dari bacaan yang kita baca tadi, tertulis firman Tuhan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Perkataan ini adalah proklamasi yang disampaikan dari surga. Dinyatakan ketika Yesus berada di sebuah gunung yang tinggi bersama 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika mereka di sana, Yesus berubah rupa, dan pakaiannya pun ia memakai pakaian putih dan berkilat-kilat, dan bersama dengan dia nampaklah kepada para murid Yesus sedang bercakap-cakap dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Demikian yang kita bisa baca dari nats di atas sebelumnya. Dan lewat suara dari surga itu menyatakan siapakah Yesus Kristus di hadapan Bapa, dan panggilan agar semua kita, umatnya ataupun manusia, mendengarkannya. Peristiwa Yesus berubah rupa di gunung itu dari judul perikop yang tertulis di Alkitab menyebutkan Yesus dimuliakan di atas gunung. Saudara-saudara, dari suara surga ini ada 2 hal pokok tentang Yesus yang dinyatakan kepada kita pada saat ini. Dan kedua pokok ini sangat penting sebagai dasar iman kita kepadanya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama, perkataan "inilah anak yang kukasihi" menegaskan kepada kita bahwa Bapa telah menetapkan Yesus Kristus sebagai jalan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Dia adalah Mesias atau Kristus yang diurapi Allah untuk menyelamatkan kita dari kutukan dosa atau maut. Karena itu, di dalam Dialah kepenuhan kasih Allah Bapa tercurah kepada kita. Namun, jalan kemesiasannya adalah lewat kematiannya di salib bagi penebusan dosa-dosa kita. Karena itu, lewat kasih yang tercurah atas kematiannya di salib itulah yang memberi makna penebusan bagi kita, bagi dosa-dosa kita, yang berarti juga memberi keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah yang dijelaskan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, saudara-saudara, perkataan atau panggilan agar kita mendengarkan Dia berarti ketika kita menerima dan mentaati firman-Nya, pada saat itulah kita sedang menerima kasih Bapa yang besar untuk kita. Sebab firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 19-20 berkata, "Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus." Karena itu saudara-saudara, kalau kita diminta untuk mendengarkan Dia, itu berarti tidak sekedar mendengar, tetapi percaya kepada firman-Nya dan mentaati firman-Nya. Dengan demikianlah kita akan menerima kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab sekali lagi, perhatikanlah bahwa di dalam Yesus, kepenuhan Bapa telah dinyatakan kepada kita. Karena itu, bila kita mendengarkan Dia, kita telah mendengarkan Bapa. Segala perkataannya adalah perkataan Bapa yang disampaikan melalui Yesus Kristus. Dan karena itu, dengan mendengarkan Dia juga berarti kita sudah mendengarkan Bapa. Demikianlah kita dipanggil untuk mentaati kehendak Bapa lewat mendengarkan perkataan Yesus. Dan dengan demikianlah kita juga meninggikan Dia di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, oleh panggilan firman ini, marilah kita mengimani bahwa Yesus Kristuslah Tuhan yang telah diutus ke dunia ini untuk menebus dosa kita, dan karena itu mari kita hidup dan mengimani firman-Nya. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu telah ditaburkan kepada kami yang memanggil kami untuk mengimani Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan biarlah kami terus percaya, teguh di dalam Tuhan, dan mentaati firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi atas kebesaran nama Bapa di dalam Yesus Kristus di tengah dunia ini. Dan banyak orang terpanggil untuk mengimani-Mu. Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.